Afrizal Assalamualaikum Bakri. warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok, yaitu mata kuliah laboratorium perbankan syariah. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Baiklah, langsung saja. Inilah dia video presentasi kami. Yang pertama itu ada teller. Teller adalah petugas bank yang bekerja di frontline banking dan melakukan transaksi langsung dengan nasabah, baik itu dalam bentuk setoran, penarikan, maupun penukaran uang tunai maupun non tunai. Sebagai frontline, teller adalah bagian terpenting karena merupakan transaksi awal antara bank dengan nasabah, sehingga teller dituntut untuk dapat menciptakan citra profesional, ramah, dan konsisten dalam menjalankan tugas. Di sini pun ada tugas teller. Yang pertama itu melaksanakan dan memproses transaksi tunai dan non tunai, termasuk warkat sesuai batas wewenangnya. Dan yang kedua itu ada melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, ataupun mesin penghitung. Dan yang ketiga ada melaksanakan pembukaan dan validasi dengan benar. Yang keempat, meyakini kebenaran dan keaslian uang tunai, bank notes, dan warkat berharga. Yang kelima, yang terakhir itu ada menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip setoran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Agustina Baiklah, Siombing. ini saya akan menjelaskan tentang customer service. Customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan nasabah melalui pelayanan yang diberikan seseorang. Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan berdasarkan informasi dan pelayanan jasa yang tujuannya untuk memberikan kepuasan nasabah dan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Selanjutnya adalah fungsi customer service. Yang pertama, frontliner officer. Keberadaan bagian customer service berada di bagian depan suatu bank. Maka customer service menjadi cerminan penilaian pelayanan suatu bank. Yang kedua adalah liaison officer customer service. Liaison officer customer service adalah suatu aparat yang menjadi perantara antara bank dengan nasabah. Orang pertama yang dihubungi oleh nasabah sewaktu datang ke bank adalah aparat customer service, baik untuk meminta informasi maupun untuk melaksanakan transaksi. Yang ketiga, pusat informasi customer service adalah satu-satunya personil yang dapat dengan mudah dihubungi oleh nasabah pada kesempatan pertama. Maka, petugas customer service menjadi pusat dari narasumber informasi mengenai produk dan jasa bank. Yang keempat adalah sales atau penjual, yang berfungsi sebagai penjual produk dengan menjual berbagai produk yang ada pada bank. Putri Indah. Saya akan melanjutkan fungsi customer service. Yang kelima ada servicing atau pelayanan. Pelayanan sesuai fungsinya customer service atas nama bank penerima dan menyambut baik kedatangan nasabah. Nasabah selanjutnya akan mengajarkan kebutuhan nasabah sampai seluruh transaksinya dapat dirampungkan. Yang keenam yaitu financial advisor atau konsultan. Dalam melayani nasabah, tidak jarang pula aparat customer service dengan bekal pengetahuan dan wawasan yang bijak sehubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan nasabah. Dan yang ketujuh, maintenance customer atau pembinaan nasabah atau permasalahan pembinaan nasabah baru atau yang bisa disebut solisitas. Seorang tugas customer service yaitu account assistant atau pembina bagi setiap account atau rekening nasabah kredit. Hal ini merupakan perpanjangan dan pengembangan fungsi kedua yaitu liaison officer. Dan yang terakhir, handling complaint unit customer service apabila dalam operasionalnya nasabah tidak puas karena terdapat ketidakcocokan atau kesepakatan komplain dan lain-lain. Sebagainya adalah tepat apabila orang pertama yang dihubungi adalah aparat customer service. Dalam hal ini dituntut tidak saja dapat menangani keluhan, akan tetapi juga diharapkan dapat memecahkan masalah dengan baik sebagai troubleshooter.
Terima kasih. Syahnur Baiklah, Aib selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tugas customer service. Selain memiliki fungsi seorang service yang berada di garis terdepan bank atau front office, juga memiliki tugas. Tugas ini pada hakikatnya adalah penerapan dan fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas, dan tugas ini nantinya yang akan dapat dilihat oleh nasabah dalam kegiatan sehari-hari nantinya, yang itu memberikan pelayanan kepada nasabah. Selanjutnya, menerima, melayani, dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atau pelayanan yang diberikan oleh pihak nasabah. 3 itu mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitasi nasabah dan file nasabah. Selanjutnya, mengadministrasikan resi permintaan dan pengembangan buku cek dan biliet giro serta surat kuasa nasabah. Terus memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah. Terus mengadministrasikan buku cek, biliet giro dan buku tabungan, dan memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. Sekian penjelasan tentang tugas customer service dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Fikri Baik, Renanda. kawan-kawan, saya akan menjelaskan apa itu staff back office. Bahwasanya back office itu adalah orang atau sekelompok orang yang mana bertanggung jawab dalam sistem penjualan, administrasi yang terjadi di bank, ataupun secara tidak langsung melayani konsumen. Nah, di mana tugas back office itu yaitu bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaporan pemasaran yang terjadi yang ada di mana setiap pelaporan itu yang diambil itu dari administrasi teller yang tujuannya untuk memastikan apakah bank itu berjalan dengan lancar, seperti itu. Mungkin itu saja sih. Oke, siap. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tugas utama dan kategori back office. Yaitu tugas utama back office yang pertama, mengelola laporan keuangan. Yang kedua, bertanggung jawab mengurus laporan-laporan perjualan atau pemasaran. Nah, yang ketiga, mengontrol dan mengecek terhadap invoice dan pemesanan. Yang keempat, mengecek stok barang yang hampir habis. Dan yang terakhir, bertanggung jawab terhadap pengecekan barang fast moving ataupun yang slow moving. Nah, sedangkan kategori back office yaitu personalia, yang kedua informasi teknologi, yang ketiga accounting, dan yang terakhir pelaporan. D. Perbedaan bank syariah dan konvensional. Secara garis besar, perbedaan bank konvensional dan bank syariah adalah bank konvensional menggunakan prinsip bebas nilai, sementara bank syariah berinvestasi pada usaha yang halal. Bank konvensional menggunakan sistem bunga. Bank syariah berdasarkan asas bagi hasil, margin keuntungan, dan fee. Selanjutnya, sistem operasional yang pertama. Sistem operasional yang menjadikan perbandingan bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya memberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah, bank banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sementara itu, bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya. Sedangkan menurut syariat Islam, bunga termasuk dalam kategori riba, sehingga sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah. Kesepakatan antara nasabah dan pihak bank berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Baiklah, sekian penjelasan video tentang tugas teller, back office dan lainnya tentang bank dan perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment guys. Thank you for watching.